Kamu salah kalau tidak tahu kebenarannya. Ku tidak akan pernah tenang. Baik. Ku berjanji akan kuajak keluarga Wen dengan jelas. Ayo. Ayah, di dalam sini berbahaya. Cepat keluar. Itu bukan suamiku. Dua muridku sudah hilang. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Dengar, di sini berbahaya. Aku khawatir kalau kamu terluka. Sungguh? Ini. Dua bulan lalu rumah keluargaku terbakar. Aku selamat. Astaga. Tapi suamiku menghilang. Pria di depanku ini berpura-pura jadi suamiku. Aku ingin membongkarnya. Tapi aku menemukan jejak suamiku. Sudah dihapus semua. Sepertinya semua orang, kecuali aku, lupa keberadaan suamiku. Kau kenal suamiku? Tolong buktikan. Orang ini sama sekali bukan suamiku. Nona Jian, dia itu suamimu, Lu Jin. Makasih bos Lu, akhirnya bisa beli. Aku beruntung banget hari ini kembali. Sejak pria ini mengelola toko bunga tengah malam, semuanya jadi aneh. Dia melarang ada bunga di toko. Semua bunga dipetik langsung dari rumah kaca. Harganya adi mahal. Stok harian dibatasi, tapi pembeli yang datang terus berdatangan. Bos Lu, gimana cara kamu merawat bunga ini? Wanginya enak, dan kalau dimakan bisa atasi cemas serta perbaiki tidur. Iya, kalau sehari nggak beli bunga kamu, aku nggak bisa tidur. Gimana kalau hari ini kamu jual lebih banyak? Nanti malam aku pajang semuanya. Maaf, setiap orang cuma boleh beli satu tangkai. 要是还想要的话， Aku pasti akan cari tahu tujuan. Temukan kamu. Shenshen, kamu ingat, semua bunga di toko ini boleh disentuh siapapun, tapi kamu tidak boleh. Kenapa? Bunga-bunga ini ada masalah. Aku mau masuk rumah kaca. Kamu nggak boleh masuk. Apa setelah kebakaran? Belum dibereskan? Zhen, kamu salah ingat. Rumah kaca itu nggak pernah terbakar. Nggak mungkin. Kebakaran di rumah kaca itu penting banget. Mana mungkin aku salah ingat? 2 bulan lalu, kamu ke Dr. Joe untuk terapi psikologi. Efek obat membuatmu sulit berdaya dan Zhen, kebakaran itu cuma khayalanmu. Bos Lu, dengar-dengar di toko kamu ada bunga mawar hitam. Cuma dijual tengah malam. Apa aku punya hak untuk beli mawar hitam? Jam 12 malam, datang ke toko bunga. Ini. Minum air ini dulu terus tidur. Aku selesai kerja bakal ke kamar. Kenapa? Ada masalah? Tidur pakai obat tidur? Aku mau lihat apa maumu. Ini rumah kacanya. Tool mawar hitam ada di dalam. Biar center Anda memetiknya. Bos Lu memang jago bikin orang penasaran.
Silakan. Kebakaran itu cuman khayalanmu. Aku ingat betul. Rumah kaca benar-benar terbakar. Ada suara wanita menangis? Siapa di luar? Mawar hitam itu ada di mana sih? Siapa di luar? Shenron, kok kamu kesini? Kenapa kamu bawa Nyonya Liu ke ruang bunga? Dia jelas datang buat beli bunga. Kamu tahu beberapa bunga cuma bisa dijual malam hari. Lalu di mana Nyonya Liu? Kenapa cuma kamu seorang yang keluar? Dia. Abis beli bunga, ya pergi. Kamu bohong. Ku di luar rumah kaca terus. Nggak lihat dia pergi. Pasti kamu nggak perhatian orang itu. Sudah malam begini, kamu belum tidur, kurang istirahat bisa linglung. Shenjan, kita sudah bersama selama ini. Kamu masih nggak percaya aku? Dia nggak biarkan aku masuk. Soal kebakaran Wens pasti juga nggak akan diakui. Ku belum tahu tujuannya pura-pura jadi suamiku. Nggak bisa lanjut bertengkar. Aku percaya. Aku antar kamu istirahat. Aku perlu obat bius yang lebih kuat. Kirim Cipat. Entah kenapa setiap kali ada yang beli mawar hitam tengah malam, bunga di toko ini jadi lebih laris. Bisnya juga bikin laris. Ayo! Tanganku tertusuk duri bunga agak sakit. Biar ku belut. Bunga, ini mau kamu kasih ke orang? Iya. Mana mungkin? Toko bungamu ini kan dibatasi. Aku susah payah dapat. Nggak tega aku kasih. Sebagus itukah? Kamu bosnya, kok nggak tahu? Lihat, jatuh tadi juga rusak. Tolong bungkus lagi ya. Maaf. Hari ini bunganya nggak kami jual. Besok ku bungkus dan ku antar ke rumahmu. Baiklah, bos. Jangan lupa ya. Tenang. Shen, sudah ku bilang jangan pegang bunga. Kenapa nggak dengar? Cuma mau bungkus ulang bunganya. Laju. Bunga ini baunya aneh. Aku menciumnya. Kau bercanda? Mana mungkin bunga ini berbau aneh? Mungkin tadi pelanggan itu terluka. Menurutmu? Nggak mungkin. Bau sekuat itu. Mana mungkin dari luka kecil itu? Katakan padaku, bunga ini sebenarnya ditanam bagaimana? Bau sekuat. Ini mana mungkin dari luka kecil itu? Katakan padaku bunga ini. Bagaimana cara menanamnya? Itu. Ya, aku tanam seperti orang lain. Jangan berpikir macam-macam. Kamu bikin aku khawatir. Aku khawatir padamu. Kalau memang sama, kenapa aku tak boleh masuk rumah kaca? Zhen, aku cuma minta dua hal. Jangan masuk rumah kaca. Jangan sentuh bunga di toko. Bisa kan? Bobi. Sudah, jangan gigit kuku. Kamu pasti lapar. Nanti setelah pulang kerja, aku masakan yang enak.
Boleh sentuh bangga. Boleh masuk rumah kaca. Suamiku hilang setelah rumah kaca terbakar. Apa hubungannya semua ini? Suamiku, rumah kaca terbakar. Kamu kemana? Sudah. Begitu saja. Jen, bukankah aku suruh kamu istirahat di rumah? Ken, apa kamu ke rumah kaca? Baru saja kamu janji, sudah lupa? Aku tidak lupa. Aku bangun dan kamu tidak di kamar. Lalu ku dengar suara dari rumah kakak. Jadi aku ke sini. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Aku bisa bantu. Kamu tak bisa bantu aku. Kantong plastik hitam di belakangmu. Isinya apa? Bukan apa-apa. Perlihatkan padaku. Fenda, jangan makam-makam. Aku tidak macam-macam. Aku cuma mau lihat isinya. Boleh kulihatkan, asal kau tak menyesal. Aku tak akan menyesal. Bunga ini busuk parah. Harus segera dibuang. Kalau nggak bakal ganggu bunga lain. Tanah ini kayaknya nggak ada yang aneh. Jajia, jangan mikir aneh-aneh. Ku antar kamu istirahat. Suara apa itu? Ada orang di dalam. Ini mana mungkin selain kita berdua? Di rumah kaca ini ada orang lain. Aku dengar suaranya. Kamu kebanyakan curiga. Tadi kamu ragu aku bukan suamimu. Sekarang bilang rumah kaca ini sembunyi orang. Jen, aku harus apa sama kamu? Aku perlu tahu kebenaran. Kalau aku nggak bermasalah, kenapa kamu larang aku selidiki? Tadi periksa foto, periksa surat nikah, ganggu tetangga. Aku udah biarin. Sekarang nggak mungkin aku biarin kamu semaumu. Lagi pula ada beberapa hal yang belum bisa kamu tahu. Hal apa yang gak boleh aku tahu? Kamu masih anggap aku istrimu? Justru karena kamu istriku, makanya aku harus lindungi kamu. Ada hal yang sekarang belum bisa aku ceritakan. Nanti pas waktunya, pasti aku cerita semua, oke? Suatu hari nanti aku bakal buka topeng aslimu. Jen, kau yakin suamimu bukan dia? Aku tahu ini kedengarannya gila. Tapi aku juga nggak ngerti. Gimana caranya? Dia nggak bisa, tapi mereka bisa. Mereka. Aku pernah dengar di luar negeri soal organisasi kriminal yang merencanakan kejahatan dengan presisi. Karena mereka biasanya menghapus jejak seseorang dan menggantikannya. Tapi tujuan mereka? Demiang, mungkin, atau tujuan lain, Jen, suamimu, nasibnya suram. Sayang, ngapain kau bawa aku ke sini? Toko bunga sudah setahun. Kau belum pernah lihat rumah kaca. Sekarang aku ajak masuk. Dan hari ini ulang tahun kita yang pertama. Aku siapkan kejutan untukmu, Ayo. Aku nggak percaya. Bagaimanapun juga, aku harus menemukan suami. Hei, tadi kau bilang bunga keluarga Wen bermasalah. Kalau gitu, malam ini kau ajak dia makan. Aku mau lihat sendiri apa rahasia keluarga Wen. Xiao, ini bunga dari rumah kaca buat kamu. Makasih. Wanginya enak banget.
Kenapa Xiao Xiao punya bunga? Aku enggak. Jen, masa kamu cemburu sih? Ini kan pertama kali Xiao Xiao ke toko bunga. Wajar dong aku kasih dia buket. Cuma kalau dia yang pegang langsung, dia nggak bakal ngomong sembarangan. Nggak nyangka bunga yang kamu tanam populer banget. Aku dengar dari Zen kalau kamu kuliah di jurusan biologi. Coba cerita, kamu kasih pupuk apa ke bunga-bunga ini? Kamu. Tebak. Jangan. Sebenarnya makhluk mati itu memang pupuk terbaik untuk tanaman. Jadi udah nggak usah dibahas. Kita cheers dulu aja. Semoga toko bunga Midnight making Laris manis. Excited to. 小小, kamu kenapa, 小小? Apa yang kamu lakukan? No, don't. Apa nggak ada yang bilang sama kamu? Jangan ikutkan berurusan orang. Enak ya? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu di mana? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jangan kenapa-napa. Zhen, kok kamu kesini lagi? Kankah kamu tadi di sini? Sudah kubilang, nanti saatnya tiba akan kuberitahu semuanya. Kenapa kamu masuk rumah kaca lagi? Pan waktunya tiba. Xiao Xiao. Dia ada di dalam rumah kaca itu sekarang. Kan? Dia tidak di sini. Ayo pulang. Lepaskan aku. Xiao Xiang baru saja meneleponku. Suaranya kedengaran aneh. Aku harus menemukannya. No, don't. Hey, Xiao Xiao, kamu nggak apa-apa? Zhen, aku sudah pulang. Apa? Xiao sudah pulang. Terus pria tadi lagi ngapain? Chen Zhen tidak bilang agar kamu bisa hidup bahagia. Aku. Kamu salah kalau tidak tahu kebenarannya. Ku tidak akan pernah tenang. Baik. Ku berjanji akan kuajak keluarga Wen dengan jelas. Ayo. Suamiku, di mana? Aku di belakangmu. Biar ku lihat-lihat. Tentu. Istriku, lihat saja. Mana orang yang bawa pisau? Apa aku salah lihat lagi?
Dari luar kelihatan aman, tapi rasanya ada yang kurang. Janshan, hari ini ulang tahun kita setahun. Aku siapkan kejutan. Ini suamiku, apa yang terjadi setelah kita masuk rumah kaca? Bagaimana caranya aku bisa menemukanmu? Nona Jian, dia itu suamimu, Lu Jin. Dr. Joe, aku ingin memulihkan ingatan itu. Kamu pernah berpikir kenapa kamu lupa? Saat seseorang mengalami trauma berat, mereka bisa sengaja melupakan ingatan tertentu. Itu disebut amnesia psikogenik. Ingatan yang ingin kamu pulihkan mungkin bisa menyakitimu. Kamu sudah yakin? Suamiku hilang di rumah kaca. Orang yang pura-pura jadi suamiku itu melarangku menyentuh bunga dan masuk rumah kaca. Pasti ada yang tidak beres. Kalau aku bisa ingat, aku tahu apa yang terjadi sebelum kamar tidur terbakar. Mungkin aku bisa menemukan suamiku. Aku siap. Aku ingin memulihkan ingatanku. Baik. Kamu bisa merangsang ingatan dengan mengembalikan lingkungan yang hilang. Maksudnya rumah kaca. Rumah kaca yang kamu lihat kemarin berbeda dengan yang ada saat kebakaran. Ada yang hilang. Cari tahu dan kembalikan seperti ingatanmu. Aku ingat, hari itu adalah ulang tahun pernikahan pertama. Suamiku menyiapkan parfum dan kue untukku. Nona Jian, suamimu memang pesan kue di sini 2 bulan lalu. Berapa lama rekaman CCTV kalian disimpan? Bisa aku lihat rekaman saat suamiku pesan kue? Bisa saja, tapi rekaman hari itu kebetulan rusak. Kalau hari pengambilan kuenya, katanya suamiku pesan 3 hari sebelumnya. Tapi orang yang mengambil kue itu bukan suamimu. Tolong lihat, apakah orang ini yang mengambil kue? Benar dia. Dia nggak cuma ambil kuenya, kue itu juga buatannya. Kok kalian bisa biarin orang asing bikin kue? Iya, suamimu yang telepon suruh dia bikin kue. Kami cuma sediain bahan. Nomor teleponnya berapa? Ini dia. Ini jelas bukan nomor suamiku. Dia kesini bikin kue biar punya waktu cukup buat rusakin CCTV. Terus, pura-pura jadi pegawai. Antar kuenya ke kita. Rencana yang rapi banget. Demi aku nggak nemuin foto suamiku. Repot amat. Maaf, Nona Jian, ini kelalaian kami. Bisa lihatin rekaman hari dia bikin kue? Bisa, ikut saya. Istriku. Istriku, kau meragukanku. Sepertinya dia tidak dengar pembicaraanku dengan bos. Aku harus tenang. Kue buatanmu sendiri. Mau dikasih ke wanita mana? Cemburu. Jadi suamiku. Harus lebih tenang. Lu Jun, keluar sebentar. Dia. Urusan Che Xiao sudah beres semua. Tenang, masalah ini cepat berlalu. Bos Xie. Parfum yang suamiku siapkan waktu itu punya bos Xie? Siapa suruh? Nona Butter apa? Ya, bos Xie. Saya mau cari parfum yang suami saya pesan 2 bulan lalu di sini. Parfum edisi yang dibeli Lu Jun. Tinggal 1 botol terakhir. Bos Xie. Suami, saya bilang kalian teman lama dan toko ini bisa buka berkat bantuan Anda. Bahkan, desain rumah kakak Midnight Flower Shop juga ada campur tangan Anda. Mau bilang apa? Anda bisa bebas keluar masuk, kan?
Renovasi rumah kaca selesai, saya kembalikan kuncinya ke Lu. Lagi pula, selama ini fokus mengawasi Wen Corporation. Apa Anda lihat saya masuk ke sana? Aku juga heran. Dulu kau dan suamiku akrab banget. Kenapa sekarang kayak orang asing? Persahabatan sedalam apapun gak akan bertahan lama. Kamu dan Lu Jun juga begitu. Maksudmu apa? Parfum ini masih mau. Tolong bangkuskan. Aku mau kotak kado yang sama seperti hari. Bosnya kenapa bantu si palsu itu? Malam itu, dianggapnya di rumah Wen. Ambil barangmu dan pergi cepat. Ini sepatu kecil. Jingkai, sudah nggak apa-apa. Bosnya bilang kamu pingsan di jalan. Aku khawatir banget. Di jalan? Tapi aku ingat aku ada di toko parfum. Xiao, aku seperti mimpi dia kenapa-napa. Xiao nggak apa-apa. Jangan pikiran aneh-aneh. Minum obat dulu. Ini bukan obat yang aku resepkan. Obat ini bisa baikin orang linglung. Dia mengendalikanmu dengan obat. Ini salahku. Aku nggak seharusnya melibatkan Xiao. Kamu harus cepat pulihkan ingatanmu. Hanya kamu yang bisa selamatkan mereka. Selain kue dan parfum, ku juga ingat ada bingkai foto di rumah kaca. Itu foto suamiku bersama banyak orang. Mungkin kamu bisa coba ke universitas suamimu. Terima kasih, Dr. Joe. Lu Jinya, dulu dia mahasiswa terbaik di jurusan biologi kami. Beberapa profesor ingin dia tetap di kampus untuk riset, tapi tiba-tiba dia pulang kampung untuk menikah. Setelah itu tidak ada kabar lagi. Kalian punya fotonya? Seingatku, tidak ada. Apa dia ikut kegiatan organisasi atau semacamnya? Oh iya, dulu mereka bikin kelompok penelitian rumah kaca. Ingat satu mahasiswa, bukan dari jurusan biologi, sering nempel sama Lu Jin dan rombongannya, sering nebeng kuliah. Waktu itu dia juga dapat pujian karena berani menolong orang. Itu dia, Zhou Yan. Ternyata dia. Kamu kenal dia? Nah, itu gampang. Kamu bisa minta foto kelompok ke dia. Dia dan suamiku ternyata teman sekelas di universitas. Sebenarnya mau apa dia? Suamiku, kamu ada waktu sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan langsung denganmu. Maaf, aku telat. Istriku, jangan sungkan. Suamiku, kamu hari ini ganteng banget. Istriku, setelah malam ini kita mulai lagi ya. Bilang saja, kamu sebenarnya mau apa? Jangan berpikiran aneh, aku suamimu. Tentu ingin hidup baik-baik bersamamu. Aku sudah menyelidiki. Bos Captain sakit parah. Kenapa dia mau bantu kamu buat keterangan palsu? Mau apa sebenarnya? Komedi apa? Kamu ngomong ngawur apa sih? Aku ngawur? Lebih baik daripada pembohong yang tak pernah jujur. Setuju? Zhou Yang. Menyelidiki aku? Jadi sekarang bisa jujur? Ah? Katakan saja. Mau aku bicara bagaimana? Aku cuma ingin tahu di mana suami dan Xiao. Pintar ya. Kenapa tidak cari sendiri? Takut setelah tahu kebenarannya. Tidak.
Aku tiba-tiba malas menyelidiki. Kamu lumayan cantik. Kalau ku bilang kamu suamiku, nggak ada yang protes. Loh, Akhirnya kamu sadar. Bisa tolong ngelesin lipstick? Kau kasih racun di lipstick. Semua obat yang dulu kau beri. Sekarang ku kembalikan semua. Kalau dia benar punya foto, di mana dia sembunyikan? Suamiku. Xie Zhen, taruh itu. Akhirnya kamu kena tipu. Pa? Zhen Zhen, kamu orang terpenting bagiku. Sekarang, aku akan berikan hal terpentingku padamu. Lari cepat, kita harus pergi dari sini, Zhen Zhen. Perutku sakit sekali. Aku nggak bisa jalan. Kak Wang, aku akan bawa kamu pergi. Help me. Zhen Zhen, lari cepat. Lari cepat. Lu Jin mana? Kenapa cuma kamu yang keluar? Kamu tinggalkan dia sendirian di dalam? Jadi, suamiku demi menyelamatkanku. Kembalikan. Ini barang paling penting. Kenapa? Kenapa kau sembunyikan dariku? Kenapa kau tak bilang yang sebenarnya? Kenapa? Karena aku juga ingin tahu yang... Sekarang hanya Zhen Zhen yang tahu. Apa yang sebenarnya terjadi di hari kebakaran itu? Tapi dia bilang dirinya hilang ingatan. Aku punya cara untuk membuatnya bicara. Kau harus bantu aku. Apa kau nggak ingin tahu di hari kebakaran itu? Kenapa Lu Jin nggak bisa kabur? JD, kau sengaja membuatku menemukan dupa itu. Kalau bukan karena kau yang menyeretnya, dia nggak akan mati. Kalian berdua, sebenarnya apa hubungan kalian? Dia adalah sahabatku. Sudah kubilang apa sebelumnya? Berlutut kalau lihat aku. Apa perkataanku dianggap angin lalu? Si. Kau pikir kau pantas menyuruhku berlutut? Bagus. Tulangmu keras ya. Stop it. Stop it. Minggir. Kalau bukan karena menikahi, Lu Jin pasti punya masa depan cerah. Kamu yang menghancurkannya. Kamu yang membunuhnya. Kamu pantas mati.
Zhou Yang, kamu sudah gila? Lepaskan dia. Kamu hanya ingin tahu kebenaran, tidak akan menyakiti Zhen Zhen. Xiao Xiao, kamu juga tahu kebenarannya. Malam itu Zhou Yang membawaku pergi. Tanya hanya jika kamu ingat, kita baru tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zhen Zhen, aku cuma ingin kamu move on. Mereka mengatur tamu dan aku menghilang. Sebenarnya, itu semua untuk memancingmu menyelidik. Aku tidak akan menyakitinya. Biar dia hidup dalam penyesalan seumur hidup. Haji. Lucu sekali, kan? Zhen Zhen. Zhen Zhen. Hello, tolong ambulans. Ada orang pingsan di sini. Chuan Chuan. Chuan Chuan. What? Nona Jian tidak di kamar. Teleponnya juga tidak aktif. Ada hal penting yang harus disampaikan. Ada masalah dengan kesehatannya? Bukan ada situasi yang lebih penting. Apa? Sinta, kau akan membenciku. Nanti kalau kita sudah foreign, kita suatu hari, kau pergi duluan. Jangan terlalu dekat, aku akan segera menyusul. Bodoh, kenapa kau sebodoh itu? Oh, iya. Aku masih menemanimu. Jangan! Zhen Zhen, kau hamil. Apa katamu? Udah, nggak apa-apa. Kata dokter, kamu harus banyak istirahat, jaga makan juga. Selasa depan kita janjian periksa kehamilan, nanti aku temani. Zhen, kamu dengerin aku nggak sih? Ada yang nggak beres. Apa yang nggak beres? Waktu kebakaran dulu. Ku mencium bau alkohol. Yakin nggak salah cium? Xiao, kamu sadar nggak? Ingat semuanya, tapi cuma setelah kebakaran. Sebelum kebakaran, aku sama sekali nggak ingat. Ayo, seharusnya nggak gini. Kecuali, Kamu bisa merangsang ingatan dengan memulihkan lingkungan saat kehilangan memori. kecuali ada yang sengaja bikin aku cuma ingat setengahnya. Maaf, Carrie siapa? Bu, Dr. Joe di ruang konseling kemana? Ruang konseling mana? Ruangan ini sudah setengah tahun gak disewa, sama sekali gak ada orang. Minum dulu, pelan-pelan ngomongnya. Mau lawan Zhou Yang? Nah, kamu tepat orangnya. Orang itu benar-benar gila. Zhou Yang, jangan keterlaluan. Ini jelas hasil kerjaku. Kamu jiplak menta-menta. Nggak takut bubu tahu? Aku pakai datamu. Itu kehormatan. Asal kamu diam, Lu Jing gak akan mati. Tunggu saja, aku akan bilang dia sekarang. Jangan. Aku mau bunuh kamu. Lepaskan, aku nggak akan bilang lagi. Demi dapat pengakuan Lu Jin, dia bisa lakukan apa saja. Kenapa dia begitu? Ku ingat dulu, dia bukan dari jurusan biologi. Dia dari psikologi. Dia psikopat.
Dia ternyata dari psikologi? Apa dia ada hubungan dengan Dr. Joe? Tapi kalau kamu pikir Joe Yang akan baik sama Lu Jin, kamu salah besar. Bukannya mereka sahabat? Dulu sih, iya. Tapi Lu Jin terlalu hebat, selalu mengalahkan Joe Yang. Si kecil iri itu mana tahan. Suatu hari di lab, aku lihat sendiri Joe Yang masukin sesuatu ke botol reagen Lu Jin. Lalu, Duar, meledak, tangan Lu Jin nyaris hancur. Apa Lu Xin tahu soal ini? Aku bilang sama Lu Xin, tebak dia bilang apa? Joe Yang itu dasarnya nggak jahat, cuma dari kecil sering dibully, jadi rendah diri. Lu Jin terlalu baik hati, terlalu baik sama Joe Yang. Kasih sudah cerita. Sama-sama. Oh iya, aku dengar Joe Yang lagi siapin makalah penelitian katanya. Bisa mengguncang dunia biologi. Menurutku sih, dia cuma ngomong besar. No, don't. Kali ini mungkin benar. Masa sih? Alkohol kalau disimpan di rumah. Asin di sini tiap hari. No, don't. Kecuali alkoholnya tersigil rapat. Nggak ada bau yang keluar. Bos Shay, orang ketiga. Apakah itu kamu? Kamu datang. Bos Shay, penyakitmu. Ya, manusia. Semua pasti mengalaminya, cepat atau lambat. Sayang sekali anak itu lucu. Masih begitu muda. Kalau bukan karena menyelamat, Lu Jin juga tidak akan. Anak bodoh. Ku percaya pada Lu Jin. Dia tidak akan menyesal menyelamatkanmu api besar. Kalian berdua hanya satu yang bisa hidup. Dia pasti ingin itu kamu. Kita bekerja sama dengan Joe Yang dalam api besar itu, Lu Jin. Menggelami apa? Aku ini tak punya anak. Ayahku sudah pergi di sini. Sudah lama menganggap Jing seperti anak sendiri. Tubuhku ini tak akan bertahan lama. Wang ini biar untuk kalian ibu dan anak. Kamu harus hidup baik-baik bersama anaknya. Teruslah hidup. Bos Shie, parfum yang kamu beri pada Ajeng, mungkin diam-diam sudah diganti dengan alkohol. Apa katamu? Kamu? Pak, kamu pantang menyerah ya, masih menyelidiki. Aku benar-benar memehekkanmu. Aku akan terus menyelidiki sampai semua kebenaran terungkap. Meski kau temukan parfum itu sudah jadi alkohol, lalu kenapa? Pada akhirnya bos Xie yang melakukannya. Siapa suruh keluarga Xiao ini miliknya? Kau! Sekarang aku harus panggil kau Zhou Yang. Atau Dr. Zhou. Nona Chen, maaf membuatmu menunggu. Hello, Dr. Zhou. Akhirnya datang. Ku sudah lama menunggumu. Terima kasih, Dr. Chen. Ngomong-ngomong, kau hilang ingatan.
Aku banyak membantu mengingatkanmu. Bukankah kau harus berterima kasih? Terima kasih. Terima kasih karena sengaja tidak membuatku ingat bagian terpenting. Kau datang ke Wesley. Itu yang ingin kau hapus, kan? Jalur. Komandan, akhirnya datang, sudah lama menunggu. Ini untukmu. Terima kasih. Jinjen perkenalkan, ini Joe Yang, sahabatku dari kuliah. Joe Yang, ini Jinjen istriku. Kakak ipar. Pink! Orang ini benar-benar seperti manusia gua di laboratorium. Tiap hari mengurung diri di sana. Aku sudah lama ingin memperkenalkan kalian berdua. Bahkan di hari pernikahan kita dia tidak datang. Orang ini aneh banget. Oh ya. Hampir lupa urusan penting. Bong Jin. Ini hasil penelitian terbaruku. Joe Yang, sudah aku bilang berkali-kali. Eksperimenmu ini melanggar moral dasar kemanusiaan. Meskipun berhasil, masyarakat tidak akan menerimanya. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri, Joe Yang. Kenapa yang kau bilang selalu benar dan yang kulakukan selalu salah? Beraninya kau menghakimiku dari atas? Joe Yang, bukan maksudku begitu. Terus maksudmu apa? Lu Jay, jangan kira aku tidak tahu kau sama seperti mereka. Kau meremehkanku, ya? Tidak! Joe Yang! Tidak. Selamat ulang tahun pernikahan kalian yang pertama. Dia pecundang sejati. Sudah memberikan segalanya untukmu. Tapi kau, pikiranmu cuma bagaimana mengalahkannya dan menghancurkannya. Jangan pura-pura baik di depan. Kalau bukan karena dirimu, aku dan Lu Jin baik-baik saja. Kau yang memaksaku membunuhnya. Baik, sekarang ini urusan air. Temani Lu Jie di bawah sana. Aku kasihan padamu. Ku kirim kau temani Lu Jin. Joe Yang, lepaskan dia atau aku sebarkan semua perbuatanmu ke internet. Ternyata kau punya banyak teman. Jen, kau bagaimana? Luka di mana? Biar ku lihat. Ku tak apa. Kue sekarang. Toko kue sekarang? Bukankah kau baru beli kue? Alkohol hanya pembantu. Ku selalu bingung. Pi besar yang meledak seketika itu, apa sumbernya? Sekarang. Akhirnya aku paham. Lilin di atas kue. Joe Yang ke toko kue. Rusak CCTV berapa kali? Tujuan utamanya, membuat kue yang bisa jadi bola api raksasa. Sakit hati dia masih manusia. Dia sembunyikan bubuk magnesium di dalam kue. Baka, dia tambah oksidator lagi. Dia sudah perhitungkan. Begitu kalian nyalakan lilin, kue itu jadi bom raksasa. Ia sudah rencanakan sejak awal ingin bunuh kalian semua. Untungnya dia belum sempat musnahkan rekaman CCTV pembuatan kue. Jen, kita laporkan dia sekarang. Ayo! Belum bisa. Kenapa? Kau masih harus cari parfum pengganti. Dan bukti yang tak terkait bos catering. Jai, kalau kau bisa dengar, tolong aku. Kemana harus ku cari untuk menemukan pembunuhmu yang sebenarnya? Membuktikan bos Ci tidak bersalah. Timbangan digital. Ilmuwan Lu, buat apa kau timbang bunga-bunga ini? Apa mereka juga perlu hitung kalori? Ini bahan percobaanku. Catatan beratnya adalah data percobaan penting. Kebiasaan ini aku dapat dari bos. Katanya, saat bikin parfum, tiap bahan harus ditimbang sampai gram. Kalau ada sedikit saja yang salah, aromanya jadi beda total. Menurutku masuk akal, jadi aku pakai. Kebiasaan. Mencatat data. Inspirasi dari bos Ci.
Hari itu Eijing sembarangan meletakkan kotak parfum bawaannya di atas timbangan digital. Data otomatis terunggah ke cloud. $92 gram. Itu membuktikan parfum ini saat masih di toko Boschie masih normal, tapi yang dibawa Zhou Yang ke perusahaan Wen sudah diganti dengan alkohol yang lebih ringan. Hanya Zhou Yang seorang yang menyentuh parfum itu. Aji. Makasih. Shen? Zen? Kapan masih mikirin ini? Nggak tahu Zhou Yao si bajingan itu besok buka forum akademik? Kata ya risetnya sukses besar. Banyak perusahaan besar rebutan kasih duit. Zen, pan kita bongkar dia. Kalau nggak gerak, dia bisa terbang. Seminar mahasiswa. Itu kesempatan terbaik. Kesana? Mau tepuk tangan buat dia? Bayangin aja muka sombongnya itu. Cih! Takut aku muntah di mukanya. Xiao, lupa Zhou Yang orangnya gimana? Dia tukang jiplak. Berani ambil risiko besar. Pasti mau dapat sesuatu. Ingat kalung yang dia ribut dariku. Jing Bailan, barang paling berharga buat dia. Kalau cuma kalung biasa, Eijing gak mungkin bilang paling berharga. Jadi di kalung itu ada sesuatu? Betul. Dan itu yang selama ini Zhou Yang idam-idamkan. Dan mau banget dapetin. Pokoknya, sekarang ada beberapa perusahaan bioteknologi top yang mau danai penuh risetmu selanjutnya. Masa depan cerah, selamat ya. 教授您过奖。 Profesor terlalu memuji. Saya bisa sampai sini berkat bimbingan Profesor. Kenapa dia datang? Ngapain lo kesini? Tentu buat ngucapin selamat. Mau jatuhin gue? Mending lo lupakan aja. Jangan ngomong kasar gitu dong. Oh, giliran lo tampil, jangan sampai kelewatan momen terbesar lo. Terima kasih para senior, rekan-rekan dan teman-teman yang hadir di seminar riset ini. Ini hasil kerja saya sendiri. Dan mencapai terobosan besar, intinya berdasarkan Lo ngomong apa sih? Setiap kata yang dia ucapkan tadi bohong. Eksperimen ini bukan Zhou Yang ngerjain. Perempuan gila dari mana? Lo ngerti apa soal sains? Berani-beraninya lo ngomong sembarangan di sini. Satpam, usir dia keluar sekarang. Buru-buru banget usir gue? Atau lo merasa bersalah? Lo, jangan hina guru gua. Kalau ada masalah, hadapin gua. Guru? Lo bilang eksperimen itu bukan Zhou Yang kerjain? Mana baktinya? Itu fitnah, dan lo bisa kena tuntutan hukum. Betul, Dr. Zhou, bintang baru di dunia biosains. Lo fitnah dia, lo harus bayar. Dia ada di sini. Buktinya di sini. Tidak mungkin. Aku sendiri yang merobeknya dari lehernya. Chip di dalamnya. Sudah kuperiksa ada data. Punya dia ini pasti kalung biasa. Ini bukti apa? Ya, menurutku kamu memang sengaja datang untuk mengacau. Satpam. Satpam mana? Cepat usir orang yang mengganggu acara ini. Zhou Yang,
Apa kau tidak sadar? Data eksperimenmu hanya setengah? Benar, hasil yang dipamerkan Dr. Joe hari ini memang setengah jadi. Kalau tidak akan ada perusahaan yang mendanai penelitiannya. Kau tahu apa? Ini namanya penelitian. Zhu yang menguasai seluruh ekspert dengan jelas. Verifikasi lanjutan untuk memastikan tidak dacela. Itulah sikap penelitian yang bertanggung jawab. Betul. Profesor Biner. Penelitian akademis tidak boleh asal-asalan. Aku selalu mengutamakan kehati-hatian. Kalau begitu, karena kau sudah jelas, coba jelaskan arah pengembanganmu selanjutnya kepada semua orang. Ini masalah rahasia. Mana mungkin aku sembarangan mengatakannya? Karena kau tidak mau bicara, biar aku yang bicara. Apa ini hasil eksperimen yang lengkap? Nona, apa ini yang kau selesaikan? Hadirin sekalian, kalian perlu tahu penelitian yang mengubah masa depan ini. Satu-satunya penyelesai sejatinya. Namanya adalah Lu Jing. No, don't. Dia bohong, dia memfitnah, dia menghancurkanku. Dia. Kalau dia bohong, bagaimana dia bisa menunjukkan hasil eksperimen yang lengkap? Aku. Kalung yang kau curi itu adalah pasangan. Yang satunya disimpan oleh Ajin dan data eksperimennya Shi juga dibagi dua, masing-masing di dalam kedua kalung itu. Joyang, kau kalah. Coba lihat ini. No, don't. Aku bilang kau nggak mungkin bisa menjatuhkanku. Maaf ya, semua perbuatan kotormu sudah kuselidiki dengan jelas. Bossie punya kebiasaan, setiap parfum keluar gudang, dia selalu timbang beratnya. Kau ingat saat Ajing menerima parfum itu? Taruh di mana? Kaulah yang merebut perhatian Lu Jin dariku. Kenapa bukan kau yang mati? Joyang, ingat ini, keadilan pasti menang. Jangan pernah mengandalkan keberuntungan. Timonis, Joyang dihukum mati. Vegas, baik, makasih Xiao. Saya, kau dengar. Orang yang menyakiti很dihukum. Hei Jai, jangan khawatir, aku akan membawa anak kita selesai dengan baik. AG